warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita, saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan hasil makalah saya, di mana yang berjudul tentang ketatanegaraan dalam historis Islam. Ini adalah mata kuliah dari fikih siasah. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan dari isi dari makalah saya, di mana yaitu tentang praktik ketatanegaraan pada masa dinasti Umayyah, pada dinasti Abbasiyah, dan pada masa Turki Utsmani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu praktik ketatanegaraan pada masa dinasti Umayyah. Setelah gonjatan perang dan umat di mana masa pemerintahan dinasti Umayyah mulai meredam, dan dinasti Umayyah mulai mentata politik dan sistem pemerintahannya. Perubahan politik yang dilakukan oleh Muawiyah adalah memindahkan ibu kota negara ke Damaskus. Perubahan ini dilakukan oleh Muawiyah adalah mengganti sistem pemerintahan yang bercorak surah dengan melakukan perubahan negara dengan sistem penunjukan. Setelah itu Bani Umayyah mulai melakukan berbagai penyempurnaan, yaitu di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Struktur pemerintahannya terdiri dari 5 departemen. Yang pertama ada militer, ada perpajakan dan keuangan, ada surat menyurat, arsip, dan sistem pelayanan pos. Dalam pemerintahan daerah, kekuasaan Bani Umayyah dibagi menjadi 5 provinsi besar. Yang pertama ada Yaman, Arabia, ada Mesir bagian utara dan selatan, ada Irak, Persia, ada Afrika Utara, Spanyol, dan Prancis bagian selatan. Tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, di mana yang bertugasnya untuk menjalankan administrasi politik dan militernya untuk di daerah masing-masing. Dalam bidang birokrasi, Bani Umayyah mempelopori pembentukan pengawal dalam khalifahnya atau hajib. Dalam perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya, pemerintahan Bani Umayyah mencatat perkembangan yang sangat pesat. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, alat tukar mata uangnya Bizantium dan Persia terjadi sebelumnya diganti dengan mata uang yang dicetak sendiri dan memakai bahasa Arab. Untuk menjelaskan penduduknya, Bani Umayyah memberikan tunjangan yang sangat besar yang disesuaikan menurut jasa masyarakatnya. Kekuasaan Bani Umayyah runtuh setelah berjalannya hampir ratusan tahun. Adapun faktornya adalah, yang pertama, Bani Umayyah memisahkan kekuasaan agama dan politik. Yang kedua, berdasarkan sistem suksesi. Yang ketiga, politik diseminatif kerajaan terhadap non-Arab. Yang B yaitu tentang praktik ketatanegaraan pada masa dinasti Abbasiyah. Kebijakan penting yang dilakukan oleh Khalifah dinasti Abbasiyah yaitu Al-Mansur adalah memindahkan ibu kota pemerintahan ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh Khalifah Bani Abbas dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu terdiri dari 4 aspek. Pertama yaitu ada aspek khalifah, ada aspek wirzarah, ada aspek hijabah, dan ada aspek kitabah. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan dari 4 aspek tersebut. Yang pertama yaitu ada aspek khalifah. Bani Abbas mempersatukan kekuasaan agama dan politik. Khalifah memerintah berdasarkan mendata dari Tuhan dan bukan dari pilihan rakyat. Berarti dalam sistem khalifah ini dia memilih dari Tuhan, bukan dari rakyatnya. Oleh karena itu kekuasaannya mutlak dan harus dituruti oleh rakyatnya dan tidak boleh ditentang oleh siapapun. Karena kekuasaan mutlak adalah kekuasaan yang terlahir dari itu sendiri. Yaitu yang kedua itu aspek wizarah. Wizarah adalah
salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas kepala negara, sedangkan wazir adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Yang ketiga yaitu ada aspek hijabah, yaitu adalah penghalang, dan wahajib ada petugas. Hijab berarti pengawal khalifah yang menghalangi dan membatasi agar tidak semua orangnya bisa ketemu dengan khalifah. Yang keempat adalah aspek kitabah, yaitu membentuk jabatan untuk mengkodir masing-masing departemen dalam membantu pemerintahan wazir. Katibnya bertugasnya untuk mengawasi administrasi dan menjalankan sesuai petunjuk khalifah dan wazir. Selain aspek di atasnya, untuk urusan daerah ya atau provinsi ya, Khalifah Bani Abbas yang mengangkat kepala daerah atau amirnya sebagai membantu tugasnya mereka atau tugas masing-masing. Ketika khalifah masih kuat ya, sistem pemerintahan ini ya bersifat sentralisasi ya. Dalam perekonomian, sumber pendapatan terbesar negara ya berdasarkan dari pajak negara. Selain pajak, sumber devisa negara lainnya adalah pada pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Setelah mengalami kemajuan yang sangat pesat lambat laun, pemerintahan Bani Abbas pun mengalami kemunduran dan kelemahan sampai akhirnya pada 1258 Masehi daulat ini mulai hancur, diserang oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Yang C adalah praktik ketatanegaraan pada masa Turki Utsmani. Dinasti ini didirikan oleh suku Noman Kai yang dipimpin oleh Sulaiman Shah yang menyelamatkan dirinya dari serangan Mongol. Mereka membantu Sultan Alauddin dari Seljuk dalam memerangi tentara Romawi. Akibat diserang oleh bangsa Mongol, kerajaan ini pun mulai pecah-pecah. Hal ini dimanfaatkan oleh Turki Utsmani untuk membentuk pemerintahan yang baru. Dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya, penguasa Imperium Utsmani bergelar sultan dan khalifah sekaligus. Sultannya untuk masalah duniawi dan khalifahnya untuk masalah keagamaan. Kebijakan yang diambil negara terlebih dahulu didiskusikan dan dibicarakan dalam lembaga Divan dalam sistem pemerintahan di daerah, sultannya dibantu oleh Kadi dan Bey. Bey adalah gubernur yang berasal dari militer dan mewakili sultan dan dalam bidang eksekutifnya. Selama periode 1108 terjadi berbagai pembaruan dalam kerajaan Utsmani. Pada masa Mahmud kedua dikembangkan demokrasi yang melanggar tradisi aristokrasi dan monarki. Usaha Mahmud II memasukkan pengaruhnya dilanjutkan dan digerakkan Tanzimat mendapat perhatian dari Mustafa Kemal yang menjadi pelopor berdirinya negara Turki modern, dan berakhirlah kekuasaan Khalifah Islam. Periode kekuasaan Utsmani dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu periode awal pada tahun 1280 sampai dengan 1413, yaitu pada periode awalnya ditandai dengan penyusunan berbasis kekuasaan dan perluasan wilayah. Yang kedua yaitu pada periode restorasi, yaitu pada tahun 1413 sampai dengan tahun 1451, yaitu luasnya kekuasaan Utsmani yang menyebabkan sulitnya kontrol terhadap daerah. Yang ketiga yaitu pada periode puncak, yaitu tahun 1451 sampai 1566,
Yang D yaitu periode desentralisasi dan reformasi tradisional. Yang terakhir yaitu pada periode reformasi modern pada tahun 1808 sampai 1924. Baiklah, itu yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.